Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rahmiani SST, peserta Latsar angkatan 56 kelompok 2. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai kelas ibu hamil. Apa itu kelas ibu hamil? Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, kelas ibu hamil itu apa sih? Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 minggu sampai dengan 36 minggu atau menjelang persalinan dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini, ibu hamil akan belajar bersama, diskusi, dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis, serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Selanjutnya, apa tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil? Tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos atau kepercayaan atau adat istiadat setempat, penyakit menular dan akte kelahiran. Lalu, siapa saja peserta kelas ibu hamil? Peserta kelas ibu hamil diantaranya yang pertama, ibu hamil dengan usia kehamilan 4 minggu sampai dengan 36 minggu. Yang kedua, suami ikut serta minimal 1 kali pertemuan agar suami dapat mengikuti berbagai materi penting seperti materi tentang persiapan persalinan atau materi penting lainnya. Selanjutnya, apa saja materi yang dibahas pada kelas ibu hamil? Yang pertama, materi tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan. Yang kedua, materi tentang perawatan kehamilan. Yang ketiga, materi tentang persalinan. Yang keempat, materi tentang perawatan nifas. Yang kelima, materi tentang perawatan bayi. Yang keenam, materi tentang mitos. Yang ketujuh, materi tentang penyakit menular. Dan yang terakhir, materi tentang akte kelahiran. Dengan jumlah pertemuan minimal 3 kali dan jumlah materi yang disampaikan sesuai dengan kesepakatan antara petugas dengan ibu hamil. Berikut penjelasan materi kelas ibu hamil per pertemuan. Materi pertemuan 1 membahas yang pertama, materi tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, meliputi apa kehamilan itu, perubahan tubuh ibu selama kehamilan, keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya seperti kram kaki, wasir, dan nyeri pinggang, apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil, pengaturan gizi termasuk pemberian tablet tambah darah untuk penanggulangan anemia. Materi yang kedua yaitu materi tentang perawatan kehamilan, meliputi kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, hubungan suami istri selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, tanda-tanda bahaya kehamilan, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Materi pertemuan kedua yaitu yang pertama, materi tentang persalinan, meliputi tanda-tanda persalinan, tanda bahaya pada persalinan, proses persalinan, dan
inisiasi menyusui dini atau IMD. Materi yang kedua yaitu materi tentang perawatan nifas, meliputi apa saja yang dilakukan ibu nifas agar dapat menyusui secara eksklusif, bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas, tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas, dan KB pasca salin. Materi pertemuan ketiga yaitu materi yang pertama, perawatan bayi, meliputi perawatan bayi baru lahir, pemberian vitamin K injeksi pada bayi baru lahir, tanda bahaya bayi baru lahir, pengamatan perkembangan bayi atau anak, dan pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Materi yang kedua yaitu tentang mitos, meliputi penggalian dan pelurusan mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Materi yang ketiga yaitu penyakit menular, meliputi infeksi menular seksual, informasi dasar HIV atau AIDS, pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil. Dan materi yang terakhir yaitu tentang akte kelahiran. Lalu, peran apa saja yang dapat dilakukan kader untuk mendukung pelaksanaan kelas ibu hamil? Di antaranya yang pertama, kader dapat memotivasi ibu hamil dan keluarganya agar mau mengikuti kelas ibu hamil. Yang kedua, kader dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kelas ibu hamil pada masyarakat, khususnya keluarga ibu hamil. Dan yang ketiga, kader juga dapat memberikan dukungan fasilitas bagi pelaksanaan kelas ibu hamil. Nah, berikut video pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Citangkil 2. Selamat menyaksikan. Kelurahan Samaraya, Puskesmas Citangkil 2.